Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 Praktikum Statistika 2, kami akan menjelaskan bagaimana cara uji korelasi dengan menggunakan web Social Science Statistik. Saya Mega Kansaka Indonesia dengan NPM 100518003. Nama saya Raina Equity Anugrah dengan NPM 100518014. Nama saya Naura Syifa Salsabila dengan NPM 100518044. Kami menggunakan skripsi yang berjudul Hubungan Kecemasan dan Perilaku Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Biologi Angkatan 2013 UIN Alauddin Makassar, yang disusun oleh Andi Rizwanti Z, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2015. Dan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu bagaimana hubungan kecemasan dan perilaku terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan biologi angkatan tahun 2013 di UIN Alauddin Makassar. Variabel dalam penelitian ini ada dua variabel. Yang pertama yaitu variabel independen atau variabel bebas dan atau juga variabel X, yaitu kecemasan dan perilaku belajar. Dan yang kedua, variabel dependen atau variabel terikat dan atau juga variabel Y, yaitu prestasi belajar mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu korelasi Pearson, karena data yang dimiliki berdistribusi normal dan berskala interval. Nah, bagaimana sih cara analisis korelasi menggunakan statistik web? Simak terus ya. Kita akan menentukan statistik uji dari analisis korelasi. Di sini terdapat dua variabel X, yaitu kecemasan mahasiswa dan perilaku belajar mahasiswa, serta variabel Y, yaitu prestasi belajar mahasiswa. Kita buka terlebih dahulu Social Science Statistik. Setelah itu, klik kalkulator untuk menentukan nilai korelasinya. Di menu kalkulator ini, kita scroll ke bawah untuk mencari menu Test of Correlation. Dalam menu Test of Correlation ini terdapat 4 bagian. Dan dari data yang kita miliki, kita menentukan bahwa kita akan menggunakan Pearson Correlation Coefficient Calculator. Lalu setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini dan klik Take Me to the Calculator. Setelah itu akan muncul tampilan lagi seperti ini, masukkan variabel X dan variabel Y-nya. Pertama yang kita cari adalah kecemasan mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa. Blok terlebih dahulu data yang pertama hingga data yang terakhir tanpa labelnya. Setelah itu di-copy dan dipindahkan ke Social Science Statistik pada variabel X. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada variabel Y atau prestasi belajar mahasiswa. Di blok dari data yang pertama hingga data yang terakhir tanpa label, di-copy dan dipindahkan ke variabel Y di Social Science Statistik. Setelah datanya sama, klik Calculate R. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah hasil yang didapatkan. Tetapi kita hanya menggunakan nilai kriteria ujinya saja. Nilai kriteria uji di sini adalah 0,3445. Nilai ini yang nantinya akan digunakan untuk mencari p-value. Kita blok terlebih dahulu untuk di-copy. Setelah di-copy, kita akan mencari nilai p-value dengan mengklik di sini, klik here to calculate a p-value. Setelah diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan nilai kriteria ujinya yang sudah di-copy tadi. Setelah itu masukkan jumlah datanya yaitu 60 dan di sini taraf signifikannya adalah 0,05 atau 5%. Setelah diklik, lalu kita klik calculate. Hasilnya adalah p-value-nya 0,00703, yang dimana lebih kecil dari taraf signifikan, artinya H0 ditolak. Berarti adanya hubungan antara kecemasan mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa. Setelah ini kita lakukan ke
pengetesan yang selanjutnya, variabel X perilaku belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa. Kita buka lagi Social Science Statistik, buka menu kalkulator dan cari Test of Correlation dan klik bagian yang Pearson tadi. Take metode kalkulator. Setelah itu, masukkan variabel X dan variabel Y seperti yang sebelumnya. Blok variabel perilaku belajar mahasiswa dari data yang pertama hingga terakhir, lalu pindahkan ke variabel X di Social Science Statistik ini. Lakukan yang sama pada prestasi belajar mahasiswa atau variabel Y-nya. Setelah di-copy dan dipindahkan, kita klik Calculate R. Setelah itu, ini hasil yang kita dapatkan. Sama seperti tadi, kita akan mengambil kriteria ujinya, mengcopy, dan untuk mencari p-value-nya. Di sini, hasilnya 0,2801. Kita copy dan klik untuk mencari p-value-nya. Masukkan nilai kriteria ujinya yang tadi sudah di-copy, lalu masukkan lagi jumlah datanya, serta pastikan sudah mengklik taraf signifikannya, lalu klik calculate. Di sini hasilnya 0,0301 yang lebih kecil dari p-value, artinya ada hubungan karena H0 ditolak. Nah, ini dia hasil dari uji korelasi. Berikut adalah rumusan hipotesis. H0 rho XY sama dengan 0, yang artinya tidak ada korelasi antara kecemasan mahasiswa dengan prestasi belajar mahasiswa. Sedangkan H1 rho XY tidak sama dengan 0, yang artinya ada korelasi kecemasan mahasiswa dengan prestasi belajar mahasiswa. Nilai korelasi antara kecemasan mahasiswa dengan prestasi belajar sebesar 0,3445 dengan nilai p-value sebesar 0,00703. Kriteria ujinya tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Diketahui bahwa nilai p-value adalah 0,00703 yang berarti nilai p-value kurang dari alfa. Taraf signifikan atau alfa yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Kesimpulannya adalah hasil kriteria uji 0,00703 kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat korelasi antara kecemasan dengan prestasi belajar. Dan karena korelasi memiliki nilai sebesar 0,3445, ini menunjukkan bahwa hubungan yang terdapat antara kecemasan dan prestasi belajarnya lemah. Nilai korelasi antara perilaku mahasiswa dengan prestasi belajar sebesar 0,2801 dengan nilai p-value sebesar 0,030189. Dengan kriteria uji tolak H0 jika p-value kurang dari alfa, diketahui bahwa nilai p-value adalah 0,030189 yang berarti nilai p-value kurang dari alfa. Taraf signifikan atau alfa yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Jadi, kesimpulannya adalah hasil kriteria uji 0,030189 kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat korelasi antara perilaku mahasiswa dengan prestasi belajar. Dan karena korelasi memiliki nilai sebesar 0,2801, ini menunjukkan bahwa hubungan yang terdapat antara perilaku dengan prestasi belajar lemah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.